Hai Sobat Smart, pernahkah kalian menonton dan melihat peserta acara pencarian bakat yang sebenarnya apa yang ditampilkannya bukanlah keahliannya, tapi tetap ngotot meski telah diberitahu oleh juri. Saking ngototnya, emosinya pun meledak. Atau pernahkah kalian melihat seorang netizen yang mengomentari sebuah postingan dengan percaya diri dan menganggap pendapatnya lah yang benar, lalu parahnya menyalahkan pendapat orang lain? Atau mungkin kalian pernah menemukan seseorang di sekitaran kalian yang sok tahu tentang satu topik dan menganggap pendapat kalian salah, meskipun kenyataannya kalianlah ahlinya. Bagaimana kalian menanggapinya? Ya, rasa emosi terkadang atau pasti muncul. Jadi, menurut ilmu psikologi, orang yang demikian adalah orang-orang yang terkena Dunning-Kruger effect. Mengapa ada orang-orang yang seperti ini? Oke, Sobat Smart, pada video ini kita akan membahas tentang Dunning-Kruger effect, atau istilah yang digunakan untuk orang bodoh tapi merasa paling pintar. Di sini kita akan mencari tahu apa definisi dari Dunning-Kruger effect, kemudian mengapa seseorang bisa terkena efek ini, apa dampak negatifnya, apa ciri-cirinya, dan bagaimana cara menghindarinya. So, stay tuned. Baiklah Sobat Smart, sebelum membahas topik kita lebih jauh, mari kita berjalan mundur ke tahun 1995 untuk mencari tahu penyebab munculnya istilah ini. Jadi, seorang pria dengan tinggi 167 cm dan badan seberat 122 kg di siang bolong membobol dua bank polisi di Pittsburgh, tempat perampokan itu berlangsung, dengan mudah menangkap pelakunya, yaitu MacArthur Wheeler. Postur tubuh Wheeler cukup besar dan ia tidak mengenakan topeng pada saat perampokan. Jadi wajahnya terlihat di kamera security atau CCTV. Dia juga terekam dengan jelas ketika sedang mengarahkan senapan kepada teller. Ketika ditangkap, Wheeler tampak kaget. Saya tuh pakai jus loh, katanya. Sebelum beraksi, ternyata ia mengoleskan jus jeruk ke wajahnya karena jus jeruk secara saintifik terbukti bisa berfungsi sebagai tinta yang tidak kelihatan atau invisible ink. Jadi, Wheeler percaya bahwa setelah diolesi jus itu, wajahnya pasti tak tertangkap CCTV. Wheeler akhirnya masuk penjara dan ia menyandang status tak resmi sebagai penjahat paling bodoh yang pernah lahir di dunia. Hal ini kemudian menarik perhatian Profesor Psikologi di Cornell University, Daniel Dunning, yang lalu mengajak Kruger untuk melakukan riset bersama. Oke, kita mulai dari definisi. Jadi, Dunning-Kruger effect adalah fenomena dalam psikologi yang dapat didefinisikan sebagai bias kognitif, di mana seseorang keliru menilai kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Individu yang mengalami Dunning-Kruger effect akan merasa kemampuan mereka jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Bias ini dikaitkan dengan ketidakmampuan metakognitif untuk mengenali kemampuan mereka sendiri. Salah satu penyebab terbesar dari Dunning-Kruger effect adalah ego. Tentu, setiap orang tidak ingin berpikir bahwa ia adalah orang yang tidak memiliki kemampuan. Hal ini membuat orang meningkatkan penilaian terhadap dirinya dan mengabaikan kelemahan diri. Lalu, mengapa seseorang bisa terkena Dunning-Kruger effect? Pada uji cobanya, David Dunning dan Justin Kruger juga mengadakan serangkaian penelitian mengenai kemampuan logika, tata bahasa, dan selera humor. Mereka menemukan bahwa peserta dengan hasil yang rendah justru menilai kemampuan mereka di atas rata-rata. Pada penelitian mengenai selera humor contohnya, beberapa peserta menunjukkan kemampuan yang rendah dalam menentukan seberapa lucu satu objek. Uniknya, kelompok peserta inilah yang merasa bahwa selera humornya sangat baik. Dunning-Kruger effect
adalah fenomena saat seseorang keliru menilai kemampuannya, merasa lebih hebat, pintar, dan superior. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, orang yang mengalami Dunning-Kruger effect sebenarnya berhadapan dengan dua masalah. Yang pertama, kesimpulan mereka mengenai suatu informasi belum tentu benar, atau bahkan sepenuhnya keliru. Kedua, pengetahuan yang terbatas membuat mereka tidak menyadari kekeliruan tersebut. Akibatnya, mereka tidak berinisiatif mengecek ulang kebenaran atas opininya sendiri atau informasi yang mereka terima. Dampak negatif dari Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect adalah hal yang cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, orang yang mengalaminya bisa jadi mempercayai informasi yang salah. Lalu, dengan percaya diri, ia menyebarkannya kepada orang lain. Mereka pun lebih sulit menerima kritik karena yakin bahwa opininya selalu benar. Pada satu penelitiannya, Dunning dan Kruger menciptakan sejumlah istilah yang sebenarnya tidak punya arti. Mereka membuat istilah yang berkaitan dengan politik, biologi, fisika, dan geografi. Hasilnya, sekitar 90% peserta mengklaim bahwa mereka memahami beberapa istilah buatan tersebut. Kemudian, Dunning dan Kruger menyimpulkan bahwa orang-orang yang sudah akrab dengan suatu topik cenderung mengklaim bahwa mereka memahami istilah-istilah di dalamnya. Temuan ini baru mencakup beberapa bidang. Padahal, Dunning-Kruger effect adalah fenomena rumit yang bisa muncul di mana saja. Risikonya tentu besar bila efek ini merambah ke hal lain yang bersifat vital, seperti kesehatan, pemerintahan, keuangan, dan sebagainya. Ciri-ciri Dunning-Kruger effect. Apakah semua orang yang selalu merasa benar mengalami Dunning-Kruger effect? Nah, menurut David dan Justin, orang yang mengalami Dunning-Kruger effect biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Cenderung berlebihan menilai tingkat keahliannya, tidak mampu untuk mengenali keahlian diri orang lain, tidak mampu untuk mengenali aspek buruk dari ketidakcakapannya, serta tidak mampu mengenali dan mengakui kekurangan dari diri sendiri. Dunning-Kruger effect bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada orang yang cukup ahli dalam suatu bidang. Hal ini terjadi karena saat seseorang memperoleh secuil informasi dari suatu topik, informasi tersebut membuatnya merasa berpengetahuan. Sebagai contoh, teman Anda mungkin sangat menyukai politik dan mengerti berbagai istilah di dalamnya. Ia senang mencari informasi mengenai politik dan membagikannya kepada orang lain. Namun, setiap kali ia menerima informasi baru, hal tersebut membuatnya merasa lebih berpengetahuan dibandingkan orang lain. Akhirnya, ia mengabaikan opini orang lain dan menganggap dirinya benar. Sikap ini adalah ciri khas dari Dunning-Kruger effect. Cara menghindarinya. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar tidak terkena efek Dunning-Kruger ini? Ada beberapa cara nih yang Sobat Smart bisa coba. Yang pertama, terus berlatih dan berlatih. Teruslah belajar dan mencari tahu lebih dalam. Jangan berasumsi bahwa kita sudah mengetahui segalanya. Ketika kita mendapatkan lebih banyak informasi mengenai suatu topik, kita akan menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu dipelajari. Hal ini akan mengurangi kecenderungan untuk berasumsi bahwa kita sudah ahli, padahal sebenarnya yang kita ketahui belum seberapa. Biasakan mengecek kebenaran informasi yang diterima. Alih-alih langsung menerima suatu informasi, tanyakan kembali kepada diri sendiri apakah informasi tersebut sudah tepat. Kedua, mintalah evaluasi dari orang lain. Strategi lainnya agar tidak terkena efek Dunning-Kruger ialah dengan meminta kritik yang konstruktif dari orang lain. Pada awalnya mungkin akan sulit bagi kita untuk menerima kritik dari orang lain, tapi feedback dari orang lain akan membuka pikiran kita dalam menilai kemampuan kita sendiri. 3. Terus pertanyakan mengenai kompetensi dan pengetahuanmu. Bahkan ketika
kita sudah terus belajar dan mendapatkan feedback, masih ada kemungkinan bagi kita untuk fokus hanya pada hal-hal yang sesuai dengan pengetahuan kita. Ini merupakan contoh lain dari bias psikologis yang disebut bias konfirmasi. Nah, untuk meminimalisir hal ini, kita harus terus mempertanyakan pengetahuan dan kemampuan kita. Carilah informasi yang berlawanan dengan pengetahuan yang kita yakini. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, apa benar? Apa selama ini aku salah? Oke, Sobat Smart, itulah kira-kira 3 cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari efek Dunning-Kruger. Tetaplah berpikir kritis dan logis terhadap apa yang menjadi kemampuan diri kita sendiri dan juga orang lain. Percaya diri boleh kok, tapi tetap rendah hati dan jangan sombong ya. Gimana? Sudah merasa pintar? Eits, jangan-jangan kamu hanya sedang mengalami efek Dunning-Kruger. Ingat bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, masih ada yang lebih hebat dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat!